Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan analisis domain frekuensi Bode plot. Capaian pembelajaran untuk materi kali ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan definisi respon frekuensi. Yang kedua, mahasiswa mampu membuat respon frekuensi dari fungsi transfer. Yang ketiga, mahasiswa mampu menghubungkan respon frekuensi loop terbuka ke respon domain waktu. Yang keempat, mahasiswa mampu menghitung gain margin dan fase margin sistem dari respon frekuensi. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu memahami konsep bandwidth. Domain frekuensi kita sudah ketahui bahwa kalau domain waktu di sini inputnya adalah xt ya fungsi waktu dan outputnya adalah yt fungsi waktu. Tapi kalau domain frekuensi inputnya adalah xs dan outputnya adalah ys. Apa itu xs ys? S adalah bidang S adalah ruang dua dimensi yang dihasilkan oleh dua sumbu ortogonal, sumbu bilangan real dan sumbu bilangan imajiner seperti gambar di samping ini. Yang ke atas adalah sumbu imajiner, yang horizontal adalah sumbu real, yaitu yang dua-duanya adalah fungsi dari omega atau frekuensi. Titik pada bidang S mewakili bilangan kompleks. Ini adalah bilangan kompleks, titik bidang S. Kemudian bilangan X memiliki komponen nyata dilambangkan dengan sigma dan komponen imajiner dilambangkan dengan omega. Ya, dapat digambarkan seperti ini ya, fungsi bidang S-nya yang itu pertama S yaitu adalah toma itu bagian realnya, omega itu bagian imajinernya. Yang mana sudut yang dibentuk antara toma sama ini adalah sudutnya. Ya, yang mana sudut S invers tangen omega imajiner koefisien imajiner per toma koefisien yang real, titik yang bagian yang real. Ya. Respon frekuensi suatu sistem merupakan representasi dari respon sistem terhadap masukan sinusoid atau pada frekuensi yang berbeda-beda. Output dari sistem linear terhadap input sinusoidal adalah sinusoid dengan frekuensi yang sama tetapi dengan besaran, penguatan dan fasa yang berbeda. Jika besaran mutlak itu besaran HJW, H fungsi JW, nilai absolutnya ya, H fungsi JW adalah amplitude dan fase pi omega, W itu omega ya, PW atau P omega, maka dapat ditulis fungsi respon frekuensinya seperti ini. HJW itu H fungsi frekuensi sama dengan HJW mutlak ya amplitudenya E pangkat J theta omega. Respon frekuensi dengan Bode plot. Ini sebagian besaran penguatan dan perbedaan fase antara input dan output dengan fungsi masukan sinus. Untuk memplot respon frekuensi, vektor frekuensi dibuat terlebih dahulu bervariasi antara 0 sampai tak hingga. Jika GS adalah fungsi transfer system dan omega adalah vektor frekuensi, maka G, J omega, Vs omega dapat diplotkan. Karena G, J omega adalah bilangan kompleks, magnitudo dan fase dapat diplot yang disebut dengan Bode plot. Bode plot adalah kurva besaran gain dan respon fase sebagai fungsi dari log omega atau log frekuensi. Setiap sistem memiliki magnitudo dan fase respon di mana mereka menggambarkan sistem tersebut. Biasanya penguatan dalam desibel, dB, dan fase diplotkan secara linear sepanjang sumbu Y pada kertas grafik yang memiliki beberapa siklus skala logaritmik pada sumbu X. Ini adalah secara manual. Nanti kita akan bisa menggambarkan respon frekuensi menggunakan Bode plot, menggunakan pemrograman di MATLAB. Nah, ini kita gunakan pemrograman MATLAB, kita plotnya pakai program ya. Respon frekuensi dengan Bode plot ya. Frekuensi cutoff adalah titik terakhir di mana respon filter turun 3 dB. Itu cutoff-nya ke 0,707 dari nilai puncaknya ya. dB log VO per VI ya. VO per VI itu adalah VO itu output, VI itu adalah input. Sinnya ya, misalkan contohnya saya punya itu fungsi transfer 25 per S kuadrat ditambah 2S ditambah 25 ya, omeganya itu 25, maka respon frekuensinya seperti ini ya. Respon frekuensinya blok Bode diagramnya kayak gini.
Ya. Cut off frekuensi 3 dB, maksudnya 3 dB itu adalah seperti ini ya, 3 dB turun, nah amplitudenya puncaknya ini peaknya dia turun 3 dB ke 0,707 dari puncaknya. Ini frekuensi yang ada di sini namanya frekuensi cut off. Kalau kita menggunakan band pass filter ya, pass band filter antara F1 sama F2, F1 ini adalah cut off, F2 ini adalah cut off ya. Di sini yang di tengah-tengah adalah frekuensi cut off ya, ditambah di sini ya, F1 ditambah F2 ya, ditambah F1 sampai di sini amplitudenya itu turun jadi 0,707. Ini frekuensi rendah 0,702, frekuensi apa itu dari frekuensi puncak adalah F2. Bandwidth diriwayatkan sebagai perbedaan antara frekuensi cut off atau frekuensi cut off rendah. Cut off atas dengan frekuensi rendah ini namanya bandwidth ini ya. Bandwidth terletak pada frekuensi tinggi dan pada rentang frekuensi rendah. Frekuensi cut off adalah frekuensi sudut atau frekuensi putus adalah batas dalam respon frekuensi sistem di mana energi yang mengalir melalui sistem mulai dikurangi atau dilemahkan atau dilewatkan. Jadi kalau filter itu melewatkan, kalau passband itu adalah ya frekuensi yang di bawah F1 akan dilemahkan, akan difilter ya. Frekuensi yang di atas F2 akan difilter juga ya. Frekuensi yang akan diterima passband itu adalah antara F1 sama F2 sampai F2. Itu namanya band pass filter. Nah, seperti ini kita kasih contoh ya. Contohnya sini ini adalah respon frekuensi body plot. Arahnya untuk perancangan ya. Jadi untuk body plot ini yang pertama arahnya untuk perancangan atau desain filter adalah mencari frekuensi cutoff. Kalau kita mencari frekuensi cutoff maka arahnya kita merancang filter frekuensi. Kalau arahnya ke desain controller adalah mencari gain margin dan fase margin. Kalau kita butuhkan untuk merancang sistem kontrol, maka body plot ini yang kita gunakan adalah fase margin dan gain margin. Kalau arahnya ke desain filter, maka yang kita cari itu adalah frekuensi cut off. Ini cut off-nya ya. Nah, sebagai contoh seperti ini ya. Nah, sebagai contoh seperti ini. Saya punya soal fungsi transfer sistem seperti ini. 6/48 S pangkat 3 tambah 4/4 S tambah 12S tambah 1. Nah, kita cari ini. Bode. Ya, kita bode C. Nah, frekuensi cutoff adalah 0,463 radian per detik. Nah, ini kita cari di sini 3 dB. Nah, ketemu di 3 dB di sini. Ya, ini adalah frekuensi cut off-nya. Nah, kalau kita arahnya ke gain margin dan fase margin, ini adalah untuk desain controller. Ya, gain margin adalah margin penguatan menggunakan plot fase untuk mencari WGM, frekuensi margin WGM, di mana sudut fase adalah 180 derajat. Ya. Kita cari di sini WGM-nya 180 derajat ya. Potongannya di mana? Ini. Nah, kita cari potongan antara body plot magnitude dengan sudut 0 derajat, maka kita cari di sini. Maka kita luruskan di sini, antara sini titik potongnya ada di sini namanya fase margin. Ya, begitu juga garis yang ada di titik tinggi yang ada di ini antara 0 sampai titik potongnya WGM ini di sini namanya gain margin. Sebagai contoh saya punya fungsi seperti ini, berapa gain margin dan fase marginnya? Nah, maka gain marginnya ini kan 0 ya, 0 min 4,47. 4,47 dari mana? 4,7 ini frekuensi magnitudo min 4,47 pada 0,5 radian per detik ya. Ini 0,5 radian per detik ya, diperoleh dari sini. Ini ya. Ya. Maka ke 0 ya, dari gain 0 sampai magnitudo min 4,47 berarti ini adalah gain margin. Ini diukur dari 0 ini, yang ini 0. Ya, ini 0. Magnitudo 0. Ini untuk mencari 0 langsung tidak bisa ini ya. Ya kira-kira di sini aja min 0,0066364 ya. Jadi frekuensi sistemnya kira-kira 0,39. 0,39 kira-kira itu ya. Jadi frekuensi cut off-nya itu adalah 0,5. Ini cut off-nya pada saat 3 dB ya. Oh, ini gain margin.
Untuk gain marginnya 0 min 4,47 jadi 4,47 dB. Untuk gainnya ya 10 pangkat GM per 20 1,67. Untuk frekuensi marginnya adalah frekuensi 0,5 dan untuk fase marginnya itu min 1,65 dikurangi 180 sama dengan 18. Nah, ini kita lihat blok diagramnya ini untuk yang lalu kita bahas materi yang lalu yaitu gain marginnya yaitu 6,7 ya, sama dengan yang atas tadi, pakai body plot juga sama 1,6 berapa tadi ya, hampir sama ya. Ya, tapi nanti ketidaksamaan karena kurang presisi titiknya itu aja ya. Jadi kita pakai secara analitis untuk mencari gain margin sama mencari analitis seperti ini pakai root locus kemarin itu ya sama, K-nya 1,67 yang di sini juga 1,67 gain marginnya. Apa itu gain marginnya? Body plot properties dengan kestabilan, hubungannya antara body plot dengan kestabilan ya. Kalau dilihat dari fase crossover frekuensi, yaitu frekuensi di mana plot fase memiliki minus 180 derajat ya. Gain crossover frekuensi omega PC, frekuensi di mana plot maksimum memiliki berdasarkan 0 ya. Tadi itu yang caranya kita mencari titik potong dengan 180 dan titik potong dengan 0 tadi ya, kaitannya dengan frekuensi namanya WGC dan WBC. Berdasarkan nilai WGC dan WBC kita dapat mengetahui apa itu kestabilan sistem. Jika WBC-nya lebih besar maka sistem motor stabil. Jika WB-nya sama dengan WGC maka netral atau marginally stabil. Kalau WBC lebih kecil dari WGC maka sistemnya tidak stabil. Berdasar GM dan PM ya. GM dan PM positif maka sistem kontrol stabil ya. Kita sudah cari tadi di atas ya. GM dan PM-nya sama-sama positif berarti sistem itu adalah stabil. GM dan PM dengan 0 adalah marginally stabil atau netral. GM dan atau PM ya salah satunya negatif maka sistem motornya tidak stabil. Ini ya GM-nya tadi ya 4,47 sama 18 berarti dia stabil sistemnya tadi ya. Jika omega BC-nya pakai aturan omega BC, omega BC-nya 0,503 di sini ya. Lebih besar dari omega C ini ya, omega C 0,39 maka sistem kontrol stabil. GM-nya juga gitu. GM-nya 4,47 dan PM-nya 18. Ya positif, maka sistem kontrolnya juga stabil. Tugas ini ya, tugas ya, yang pertama ini tugasnya ini sama ya, kerjakan untuk mencari area ke desain untuk mencari frekuensi cut off dengan 3 dB ya. Yang kedua adalah untuk mencari ya gain margin dan fase margin. Tugasnya akan kita apa itu nanti disubmit di LMS ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada penyampaian yang salah atau kurang berkenan. Saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.